Halo guys, kembali lagi bersama podcast. Kali ini podcast 11A dan di sini kami bersama narasumber kami untuk membahas tentang Aceh Darussalam. Untuk perkenalkan silakan. Perkenalkan, nama saya Agung Anugrah. Amin, sama saya Rizko Altaputra. Dan mereka berdua ini ada murni asli dari Aceh Darussalam, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan tanyakan kepada mereka tentang Aceh Darussalam. Pertanyaan pertama, menurut kalian nih, bisa nggak sih ceritain secara singkat aja apa sih yang membedakan antara Aceh dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia? Nah, bisa tuh. Aceh merupakan provinsi yang benar-benar wah, Islam banget dah pokoknya. Kalau kalian nanya, Aceh tuh kalau kalian nanya nih ke orang, gimana sih Aceh tuh? Pasti orang-orang bakal berpikir, Aceh tuh pokoknya yang negara Islam banget pokoknya dah. Pokoknya itu pasti orang pasti ngomongnya begitu. Iya, karena Kenal banget kan tentang syariat Islam, peraturan Islam. Pokoknya terkenal banget. nah, kira-kira nih untuk masyarakat atau para wisatawan yang datang ke Aceh dengan yang beragama non-muslim, kira-kira apakah dia harus berpakaian menutupi aurat atau seperti bagaimana? Kalau gitu sih harus respect tentang peraturannya. Karena kan Islam juga peraturannya Islam banget. Jadi Karena harus mengikuti aturan daerah. ya buat yang non muslim mungkin yang wanita bisa pakai penutup rambut lah. Iya. Bisa pakai gitu. Cuma kita kalau buat yang non muslim nggak ngelarang ya, nggak maksudnya nggak benar-benar ngetatin karena ya mereka memegang agamanya sendiri. Kita juga open. kita respect nih, Respect. Cuma ya Dari peraturan daerahnya Iya, aja kan iya. emang yang begitu. bagi yang non muslim tinggal jelaskan mereka non muslim ya sudah, kita tidak melarang. Soalnya di mana bumi dipijak, dilihat sampai di sana, langit dijunjung. Amin. Amin. Nah, untuk yang kedua nih langsung aja nih. Kira-kira menurut kalian aja ya, seberapa besar sih peran Aceh itu dalam sejarah Nusantara? Wah, Kesultanannya ya? besar banget sih. Soalnya kan gara-gara Aceh Darussalam tuh benar-benar kesultanan paling besar di Asia Tenggara. Tahun berapa ya? Kalau saya itu kalau nggak salah abad 16 sampai 17. Abad 16 17. Itu benar-benar pusat pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Itu di Indonesia. Kerajaan Karena Aceh Darussalam tuh. Aceh itu benar kental banget Iya. Islamnya. Sampai sekarang pun udah ke bawah. Terus kira-kira nih bagaimana sih penerapan syariat Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari untuk warga Aceh atau masyarakat Aceh? Oh, itu baik lagi yang tadi tuh, yang cara berpakaian Islam kan udah jadi Islam banget nih, kayak celana pendek, terus lengan pendek buat yang wanita itu kayak dijaga banget lah pokoknya. Nah, apakah kalian pernah mendapatkan berpengalaman seperti kalian mau olahraga atau mungkin bepergian menggunakan celana pendek atau yang kelihatan auratnya gitulah? Ya, Itu mah sering banget ya. Iya. Sering banget kita dokumen. kita hilaf nih, pakai celana pendek, jogging. Kebetulan lagi ada patroli, akhirnya kita ditegur. Kita akhirnya ingetin tuh. Apakah kalian dapat hukuman seperti push up atau yang lainnya? Enggak sih, Enggak. kalau kita enggak sih, Kita cuma diingetin aja kan. Iya, diingetin. Kayak, jangan nih, jangan pakai celana pendek lagi kalau mau olahraga. Ya. Oke, next kita bakal tanya yang paling orang tunggu, yaitu kuliner apa sih yang identik dengan Aceh dan yang wajib kita cobain untuk para warga atau wisatawan yang dari luar Aceh. Pertanyaan yang bagus nih buat orang yang pengen ke Aceh. Betul. Khususnya buat kalian nih guys. Jadi kalau menurut gue ya, harusnya orang-orang tuh udah pada tahu Aceh itu ikoniknya sama makanan apa. Kawan banget. Indomie aja sampai tahu, bikin rasanya sendiri. Aceh, Aceh, mie Aceh. Nah juga mie Aceh itu Of course. mie yang beda, bukan mie yang kurus-kurus tapi mie-nya tebel-tebel, bumbunya kental, terus rasanya berempah-rempahnya benar-benar keluar banget. Mantap sih rempah-rempahnya kan. Iya, itu benar-benar jadi favorit sih buat orang-orang apalagi dari yang luar Aceh. Di sana juga ada yang namanya kuah pliok u. Pliok u. Iya, pliok u. Baru Namanya emang dengar. agak susah ya. Ribet dikit. Cuma kuahnya nih sop kayak bentuk sop gitu. Ya agak kental terus bening. Enak pokoknya. Rasanya Rasanya rempah tuh banget ya? rempah-rempah banget. Emang Aceh tuh makanan tuh kebanyakan yang rempah-rempah Bikin yang ngangenin banget pokoknya dah. iya, kadang bisa bikin perut hangat juga kalau lagi kedinginan. Bisa bikin perut hangat untuk Iya. lagi cuaca dingin. Betul, guys. Hujan gitu ya kan. Nah, setelah dari kuliner nih teman-teman, pasti yang kalian tunggu-tunggu juga nih, yaitu destinasi wisata. Dari selain apa tadi makanan
Priok, iya kan? Priok Iya. Nah, ini destinasi wisata yang benar-benar kalian inginkan. Kira-kira destinasi wisata apa sih yang bikin Aceh itu bagus gitu? Wow. Di sana mah sebenarnya banyak ya, karena emang Aceh ini berpotensi buat jadi provinsi yang banyak wisatawannya. Jadi guys, kalau misalkan kalian mau berlibur ke Aceh nih ya, itu kalian coba deh ke pantai apa ya namanya? Pantai Iboi sama Pantai Iboi. Pulau Rubiah. Di sana tuh pasirnya tuh putih, terus airnya tuh jernih. Enak kalau ombaknya juga oke. Jadi kalau misalnya kalian mau surfing ya, snorkeling gitu, dive in gitu, pokoknya kalian enak banget lah di sana. Bener-bener kayak surga dah pokoknya. Iya. Sebagian part kecilnya surga ya. Iya, Mantap. pecahannya dikit gitu loh. Itu emang the best sih kalau mau ke sono. Tapi buat yang suka-suka sejarah nih, bisa ke Masjid Raya Baitur Rahman. Di situ tuh masjid yang benar-benar berdiri waktu kejadian tsunami Aceh, cuma masjid itu yang utuh. Nah, dari sebanyak bangunan yang rubuh, Iya. dan cuma masjid itu doang kan Iya, yang masih sejarah banget bangun. tuh. Nah, kira-kira nih menurut kalian tanggapan tentang tarian Aceh atau bisa disebut dengan tarian Saman, dan pendapat kalian itu sebagaimana dengan tarian tersebut dan apa respon kalian tentang tarian tersebut? Kalau tarian Saman sih ya, Masih tahu banget tuh. itu benar-benar kayak tarian yang benar-benar ikonik sih di Aceh, karena emang nggak ada tarian lain yang gerakannya mirip kayak Aceh yang begini-gini itu. Betul banget sih. Iya. Ada formasi begini-begininya itu kompleks sih sebenarnya tarian Jangan Saman. kekompakan mereka di tarian Iya, juga kan. itu benar-benar butuh chemistry dan kerja keras. Jadi itu tuh tarian Saman tuh benar-benar indah lah pokoknya. Tarian yang beda banget. Nah, kira-kira nih dari kalian apa sih tanggapan kalian untuk Aceh di masa depan atau untuk bangsa-bangsa kok bangsa sih jadinya ya? Iya. Kayak Bangsa Aceh Indonesia ini kan. untuk masa depan gimana Iya. gitu? Ya harapan kita sih ini ya semakin maju Iya. secara apa? Secara peraturan pemerintahan. Iya. Secara pembangunan juga kita berdoa semoga Aceh tuh infrastrukturnya makin bagus-bagus, makin banyak fasilitas umum yang bisa digunakan, dan juga pemerintahannya baik, bisa membantu rakyat-rakyat kecil yang ada di sana. Kita benar-benar berharap yang terbaik lah buat Aceh, karena kita lahir di sana sebagai orang yang punya keterikatan batin dengan Aceh tuh pasti pengen yang baik-baik buat Aceh. Nah, teman-teman, untuk segitu aja tentang Aceh Darussalam. Mungkin bagi teman-teman yang mau menanyakan tentang seputar Aceh bisa langsung DM mereka aja. Nah, ya kita mungkin segitu aja teman-teman untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman yang buat kalian yang udah nonton. See you next time. Goodbye. Goodbye.